Mari kita buka ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5. Kita melanjutkan eksposisi kita, Kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5. Dua minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 3 menyatakan bahwa kitab Wahyu gitu ya, ini wahyu Tuhan. Artinya yang tidak tahu tadinya sekarang menjadi tahu. Yang tidak jelas tadinya sekarang menjadi jelas. Itulah wahyu. Jadi jangan sampai salah paham mengenai kitab Wahyu ya. Wah, ini kitab Wahyu, kitab yang kami tidak mengerti, susah dibaca, ya udah sudah kalau gitu nggak usah gitu ya. Bukan. Justru ini namanya kitab Wahyu yang nggak tahu tadi dibuka. Ya, masuk ke dapur, lihat kuali, ada masak gitu ya, ada api yang menyala gitu, kuali itu bergetar gitu karena air yang mendidih gitu ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi sekarang sudah tahu karena sudah dibukakan gitu ya. Nah itu wahyu. Oh ternyata dalamnya Pak Kris lagi masak rendang sapi. Dulunya nggak tahu, sebelumnya nggak tahu. Dan kenapa tahu? Oh karena Pak Kris mau menyuguhkan untuk tamu dan makan bersama dengan dia. Jadi tahu isi hatinya, sebelumnya nggak tahu. Inilah wahyu. Yang tadinya nggak tahu, sekarang dibukakan. Jadi akan membuat kita seharusnya mengerti ketika membaca kitab ini. Apa isi hati Tuhan, kemana kita akan pergi. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5. Bersama-sama 2-3. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. 2-3. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami memohon pimpinan Tuhan. Kiranya kami punya mata boleh melihat. Kami memiliki telinga, kiranya kami boleh mendengarkan. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang telah kami baca ini. Firman-Mu telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan boleh menuntun, memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, kitab Wahyu adalah selain sebagai kitab apokaliptik atau sebagai kitab kesaksian daripada Injil, ini juga disebut sebagai kitab surat. Kenapa disebut surat? Karena ada ciri-ciri sebagai surat. Ada dari siapa, kepada siapa, lalu ada salam, ada harapan, ada doa, lalu ada penutup. Itu ciri-ciri surat dan itu ada di seluruh surat-surat perjanjian baru lainnya, termasuk surat dari Paulus, surat Yohanes, surat Petrus, itu semua ada. Michael Wilcock mengatakan surat ini adalah surat yang terakhir dan termegah di antara surat-surat lainnya. Selengkap surat Roma, setinggi surat Efesus, sepraktis surat Yakobus dan Filemon. Surat kepada orang Asia ini sama relevannya dengan dunia modern seperti surat-surat lainnya. Saudara, penulis kitab Yohanes ini siapa? Kitab Wahyu ini. Siapa saudara? Rasul Yohanes, kita sudah pelajari ya yang 2 minggu lalu ya. Rasul Yohanes, salah satu dari 3 murid terdekat Tuhan Yesus. Rasul Yohanes. Dia sudah tua ketika kitab ini dituliskan. Sekitar 80-an tahun. 80-an tahun. Kita lihat Patong juga sudah tua ya. 80-an tahun. Dan Patong sudah buat lagu lagi ya. Buat lagu dia tuliskan dari sejak dilahirkan dari kandungan gitu ya, sampai putih rambut tetap setia melayani Tuhan. Siapa yang bisa berkata kayak begini ya? Gak banyak orang yang bisa berkata seperti itu ya. Yohanes saudara, dia umur 80-an tahun. Dia sudah tua waktu kitab Wahyu ini dituliskan. Sampai masa tuanya Yohanes tetap setia. Dan dia dinyatakan sebagai hamba yang setia. Dia pertama kali ketika mengikuti Yesus itu waktu umur berapa? Belasan tahun. Paling 20-an awal, kalau paling 20-an tahun punya. Termuda dari 12 murid pertama. Jadi itu berapa tahun melayani? 60-an tahun. Sejak ketika dia umur belasan dia melihat Yesus yang mati disalib di depan matanya dia.
Dan kemudian dia berlari bersama dengan Petrus untuk melihat kubur yang kosong di hari Minggu pagi-pagi benar. Dan hanya sedikit orang yang seperti ini. Dari muda hingga masa tuanya tetap dalam panggilan yang sama. Sejak Yesus datang kepada Yohanes dan saudaranya Yakobus, lalu panggil Petrus dan berjanji kepada mereka, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tuhan Yesus berjanji menjadikan mereka penjala manusia, karena mereka tadi penjala ikan. Hingga saat-saat menjelang akhir hidupnya yang sudah tua. Berkhotbah pun sudah gak bisa. Akhirnya setelah berkhotbah gak bisa, tapi dia terus nasihatin jemaatnya. Saling mengasihi ya. Saling mengasihi ya, kamu satu dengan yang lainnya. Udah gak bisa khotbah gitu ya. Tapi tetap dia terus katakan itu kepada jemaatnya. Sampai masa tuanya. Hampir selama 60-an tahun. Dia melayani sebagai seorang saksi Injil. Sebagai Rasul Yohanes, sebagai gembala, sebagai rasulnya Kristus, sebagai gembala jemaat. Orang yang dari muda terus melayani Tuhan dengan setia hingga tua. Setia dalam panggilan apapun yang diberikan. Diberikan oleh Kristus kepada dia untuk dia kerjakan dalam gereja dan dia terus mengerjakannya. Maka orang yang seperti ini saudara akan meninggalkan warisan yang memuliakan Tuhan dan memberkati jemaatnya. Sekali lagi, meninggalkan warisan yang memuliakan Tuhan dan memberkati jemaatnya. Penerima surat Yohanes adalah dikatakan ini kan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Bukan Asia yang sekarang ya, Asia Kecil. Dekat daerah Turki sana ya, Asia Kecil. Provinsi Romawi di Asia Kecil itu pertama kali muncul dalam Perjanjian Baru. Ketika Paulus ingin memberitakan Injil di sana ya. Paulus ingin pergi ke Asia Kecil gitu ya. Tapi roh menghalangi dia. Jangan pergi ke sana. Dilarang. Lalu Paulus pergi ke Makedonia. Lalu baru nanti setelah perjalanan misinya yang ketiga di tahun 53 barulah Paulus akhirnya bisa masuk ke Asia Kecil pertama kali di kota Efesus, lalu di kota-kota lainnya lagi baru yang kemudiannya dan itu akhirnya bisa masuk ke Asia Kecil. Ngapain Petrus pergi? Ngapain Yohanes tetap setia? Sebagai saksi Tuhan. Saksi apa? Apa yang Kristus lakukan? Kabar baik telah datang. Kabar baik yang dulunya orang gak tahu. Orang lain gak mengerti. Mencari siapa itu Tuhan lewat alam semesta. Lewat pohon gak ngerti. Tapi waduh, pohon ini ribuan tahun lamanya ya usianya. Wah ini pasti nih ada sesuatu yang ilahi. Tapi gak tahu siapa yang ada di baliknya ya. Wah ada batu yang besar. Ketika melihat batu yang megah itu, waduh membuat orang ingin menyembahnya. Karena ada sesuatu yang ilahi di baliknya. Wah saudara, kalau saudara melihat batu yang begitu besar, saudara melihat pohon yang sudah ribuan tahunnya, itu akan membuat hati kita gentar ya. Ingin menyembah. Karena di baliknya ada sesuatu yang ilahi, tetapi nggak tahu siapa dia. Nggak ngerti siapa dia. Dan itu yang tertutup sekarang dibukakan. Dan Yohanes menyaksikan siapa itu yang ada di belakang itu semua. Yaitu Yesus yang telah menjadi manusia, dia adalah Allah. Menyatakan siapa? Bapa. Menyatakan siapa? Anaknya. Menyatakan siapa? Roh Kudus. Sehingga roh dapat bertumbuh. Sehingga tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh. Sungai mengalir. Segala makhluk hidup mendapatkan kehidupannya. Angin digerakkan. Segala macam adalah pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Apa yang diberitakan? Kabar baik. Injil itu apa? Injil itu adalah kerajaan Allah sudah datang. Dan rajanya adalah Yesus. Ini kabar yang benar-benar asing bagi kita di tahun 2000 ini. Tapi bagi abad pertama, ini adalah sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Bicara kerajaan Allah, apa itu ya? Sesuatu yang benar-benar asing. Oleh sebab itu banyak butuh penjelasan-penjelasan akan firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa itu kerajaan Allah. Dan kenapa kok ada rajanya. Dan kenapa mesti Yesus rajanya. Ini penjelasan dalam Alkitab begitu panjang lebar. Kabar baik. Butuh melangkah dulu masuk. Baru kemudian mengerti. Seperti itu. Butuh beriman dulu. Baru kemudian
Tuhan bukakan. Karena benar-benar sudah terpisah 2000 tahun lamanya. Tetapi gereja Tuhan terus memberitakannya, mengajarkannya itu tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Menyatakan apa yang dulunya orang nggak ngerti. Siapa itu Tuhan? Sekarang sudah mengerti, dibukakan. Nggak perlu cari lagi. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan siapa dirinya. Saudara, kita nggak akan pernah kenal Tuhan kalau Tuhan nggak bicara sama kita. Jangan kan ngomong Tuhan ya. Sama pacar aja ya, sama istri, sama suami. Kalau dia nggak ngomong, nggak buka mulutnya, kita nggak ngerti. Kita hanya bisa memprediksi. Oh, kenapa kamu diem aja? Kamu marah ya sama saya ya? Jangan marah dong. Aduh, saya lagi sakit perut. Saya bukannya lagi marah, saya lagi sakit perut tahan mencret gitu ya. Nggak tahu kalau istri nggak ngomong. Begitu juga kalau kita nggak, kalau Tuhan nggak bicara, kita nggak tahu isi hati Tuhan. Oleh sebab itu kenapa? Isi hatinya dinyatakan kepada kita. Ini loh yang dulunya orang-orang berusaha cari, dulunya nggak tahu, sekarang sudah dinyatakan kepada kamu. Dan Yohanes mengatakan, saya melihat dia. Dia bersama-sama dengan saya, ada di hadapan saya. Saya dengar dia berbicara. Dia yang dapat kusentuh. Itulah yang kusaksikan kepada kamu. Real, nyata. Saudara, kenapa Yohanes menuliskan surat-surat kepada 7 gereja di Asia Kecil? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, dan yang lain ya. Padahal masih ada Kolose, ada Hierapolis, ada Trales, ada Magnesia gitu ya. Kenapa 7 gereja ini saja ya disebutkan? Karena 7 gereja ini yang diangkat oleh Yohanes ini adalah perwakilan dari seluruh gereja Tuhan. Ini sudah perwakilan dari gereja Tuhan, dan ini pun masuk untuk gereja Tuhan di seluruh zaman. Kenapa kok Tuhan Yesus waktu datang mengabarkan kabar sukacita, kabar baik ini? Karena setiap kita sudah hidup dalam ketidakpastian, tahu ada kematian, upah dosa ialah maut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sadar. Waktu umur 40, umur 50 semakin sadar nih, kulit makin berkerut gitu ya, punggung makin kretek-kretek gitu ya, kaki sudah semakin lemah gitu ya. Tahu nih tubuh kita begitu sangat bau dengan kematian. Sangat tahu, karena upah dosa ialah maut. Sadar betul, kita nggak bisa lepas. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang mengabarkan kabar baik, ada jalan keselamatan. Manusia nggak perlu berjuang dengan usaha kerasnya pun akhirnya terbentur karena sadar. Setiap manusia sadar bahwa setiap manusia berdosa. Akhirnya kita pun bertemu dengan kubur. Tapi ada jalan keselamatan yang telah diberikan tahun 2000 tahun yang lalu melalui Yesus Kristus. Inilah yang disaksikan, inilah yang diberitakan. Dan oleh sebab itu saudara, apa yang disampaikan Yohanes kepada 7 gereja di Asia ini yang merupakan perwakilan ini juga punya relevansinya dengan gereja di zaman ini. Kepada kita juga. Yohanes tulis kepada orang-orang Kristen yang menghadapi penganiayaan pada saat itu. Penganiayaan yang kejam. Meskipun pada saat ketika Yohanes tulis suratnya itu sebenarnya gereja-gereja di Asia itu belum ngalamin penganiayaan sebenarnya. Tahun 95 itu belum. Bahkan di zaman ini ya, Domitianus, kaisar pada saat itu sangat-sangat berbeda dengan zaman-zaman Nero. Zaman Nero itu lebih mengerikan, zaman dia nggak gitu mengerikan gitu ya. Ada ya, tapi sedikit gitu ya. Nggak ada catatan mengenai penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen ketika surat Wahyu ini dituliskan. Penganiayaan yang besar dan kejam itu belum terlihat. Tapi prospek penganiayaan ini semakin dekat. Tidak beberapa lama kemudian, beberapa tahun kemudian setelah kitab Wahyu ini sudah dikasih, kemudian barulah penganiayaan itu datang kepada gereja Tuhan. Surat ini ditulis tahun 95 Masehi. Lalu pada tahun 113 Masehi, seorang gubernur Romawi di Asia Kecil bernama Pliny the Younger, dia tulis surat kepada Kaisar Trajan, jadi dari Domitian itu sudah ganti 2 kali gitu ya.
kepada Kaisar Trajan ini dia tuliskan ya, gubernur di Romawi di Asia Kecil, dia katakan begini. Mengenai orang-orang Kristen yang ada di wilayahku, banyak sekali orang dari segala usia, dari setiap kelas sosial, baik pria maupun wanita, dibawa ke pengadilan. Dan hal ini tampaknya akan terus berlanjut, makin datang. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi kota-kota kecil. Dan bahkan di desa-desa yang telah terjangkit oleh penularan aliran sesat ini, dikatakan ya. Jadi agama Kristen dibilang aliran sesat ini gitu ya. Dia katakan, dia tuliskan kepada Kaisar. Dan saudara, ini di tahun itu sudah ada penangkapan, sudah ada penganiayaan yang kejam. Dan itu terus bertambah di tahun 113. Jadi itu terjadi setelah tahun 95 dan di antaranya sampai tahun 113 ini sudah ada penganiayaan dan terus bertambah. Kaisar setelah Domitianus, dia menjawab bahwa orang-orang Kristen yang terbukti bersalah karena tidak menyembah patungku, mereka harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Yang enggak menyembah. Lalu mereka yang menyangkal kekristenan, saya bukan orang Kristen gitu ya. Mereka dipaksa sembah patung kaisar. Kutuk nama Yesus. Kalau kamu kutuk nama Yesus, kamu sembah patung kaisar, maka kamu selamat. Ayo, mana yang lebih real? Kamu selamat percaya Yesus atau selamat menyembah patung? Mana yang lebih nyata? Ini kuasa ada pada aku gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan, dialah raja di atas segala raja. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada dia. Jadi saudara, pada tahun-tahun yang singkat setelah kitab Wahyu ini dituliskan, di antara kitab surat Yohanes ini sampai ke 2013 surat Pliny kepada Kaisar Trajan, penganiayaan yang kejam itu benar-benar terjadi pada orang-orang Kristen di Asia Kecil itu. Dan ketika Yohanes menuliskan suratnya sendiri ini menunjukkan bahwa penganiayaan itu semakin dekat. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan sadar, ini penganiayaan ini semakin dekat. Gereja, bahkan di dalam gereja sendiri ada masalah. Oleh sebab itu Yohanes menyatakan nih, gereja 1, gereja 2, gereja 3 sampai gereja 7 kan ya. Di dalam gereja yang 7 gereja itu ada yang baik, dipuji tanpa dicela. Tetapi ada gereja yang juga ada masalah. Dan gereja yang masalah itu ada masalah yang utama itu dinyatakan gitu ya. Masalah utama itu apa ya? Puas diri secara rohani. Wah, saya cukup gitu ya, secara rohani gitu ya. Dikritik oleh Yohanes. Moral gereja menjadi lemah. Gereja juga sudah tidak setia kepada doktrin, dikatakan oleh Yohanes. Gereja kehilangan semangat untuk mengabarkan Injil. Dan saudara, ini benar-benar kita kenal-kenal betul ya. Sekarang coba bayangkan, di mana ketika bicara kekudusan, ini bicara sesuatu hal yang aktif. Gereja-gereja, banyak gereja. Orang Kristen tetapi sadar loh, ketika mengejar sesuatu keinginannya, hari liburnya, jalan-jalannya, mencari makanan yang enak. Saudara silakan kejar cari, itu sesuatu gak ada yang masalah ya. Tapi kita tahu waktu kita mengejar apa itu liburan, apa itu makanan yang baik. Kita akan atur itu dengan baik bukan? Dengan aktif namanya. Aktif, kita susun. Kita hari apa kemana ya? Kita ini akan keluarin uang berapa ya? Itu namanya aktif. Tetapi coba bayangkan, orang Kristen begitu sedikitnya yang aktif untuk pekerjaan Tuhan. Padahal pengudusan itu ada 2 dimensi. Satu gradual, satu lagi aktif. Bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita di gerejanya yang diingatkan. Aktif. Lihat, ada pekerjaan Tuhan. Aktif. Serahkan dirimu bagi Tuhan. Ini dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya di sini. Benar-benar firman Tuhan itu dihidupi. Berdetak dalam hidup kita. Mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Wahyu melalui Yohanes, Yesus menegur pencabulan. Ditegur pencabulan. Menegur orang yang mengikuti apa yang dilakukan Bileam. Menyesatkan umat Tuhan dengan percabulan. Yesus juga menegur orang yang mengikuti ajaran yang menyesatkan, yang mengikuti ajaran Nikolaus dikatakan. Saudara bisa melihat bahwa surat yang ditulis Yohanes kepada 7 gereja di Asia Kecil ini sangat-sangat relevan dengan gereja saat ini. Sangat-sangat relevan.
Waktu saya kan kirimkan foto ya kepada orang Kristen yang lain, tapi di gereja yang lain ya. Dia bilang, loh ngapain pergi ke Samosir? Ngapain ke sana gitu ya? Pakai bayar uang mahal lagi. Ini setiap kita yang pergi pakai uang sendiri loh. Setidaknya 15 juta loh, ada loh. Belum lagi untuk mereka uang makan lagi di sana, itu uang sendiri masing-masing. Orang bingung, ini ngapain nih orang gila ya keluarin uang sendiri, orang kayak buat pergi travel gitu ya. Tetapi saudara, dari pemudi yang setelah ikut kembali dia bilang, waduh sukacita ini nggak tergantikan dengan travel. Benar-benar sukacita ini nggak tergantikan. Bagaimana yang ngomongin ke orang lain ya, nggak tergantikan. Lalu orang yang umurnya 60-an, hampir 70-an tahun mengatakan, saya baru tahu. Saya tahu kemana akan saya pakai hidup saya ke depan ini. Saya dulunya nggak tahu. Hanya urusan, oh ada anak saya yang perlu saya hidupi. Oh saya harus bekerja tiap-tiap hari. Sekarang saya tahu. Isi waktu saya umur 70-80 saya mau ngapain. Yaitu bekerja di ladang Tuhan. Efeknya besar. Nyalakan api itu. Dan itu ketika mezbah itu nyala apinya, itu kapan sih? Waktu ada Baal, penyembah Baal, ada Elia. Apa yang Elia lakukan sehingga api itu nyala? Siapkan korban. Susun batu 12 yang merupakan perwakilan daripada suku Israel. Bicara pentingnya firman Tuhan, pentingnya tradisi. Disusun batu. Allah Israel. Lalu apa yang diberikan? Air loh, bukan minyak. Air. Dan pada saat itu air berharga bagaikan emas. Karena begitu keringnya. Tapi diberikan semuanya kepada Tuhan. Ketika diberikan semuanya kepada Tuhan, maka api nyata. Itu yang dialami. Maka saya katakan, oleh sebab itu api dinyalakan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan itu tidak ada habis-habisnya keluar dari saya, keluar daripada mulut setiap mereka yang berdoa. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa surat yang ditulis oleh Yohanes kepada 7 gereja Asia kecil ini sangat-sangat relevan dengan gereja di zaman ini. Sangat relevan bagi semua orang Kristen. Sangat relevan bagi mereka yang berpuas diri yang tidak menyadari ujian iman mereka yang semakin dekat. Semakin dekat. Ketika ujian itu datang, yang beriman semakin beriman. Ketika ujian itu datang, yang jahat semakin jahat dan menyangkal Tuhan. Sebagaimana sebuah surat saudara, kitab Wahyu ini ada dari siapa kepada siapa. Yaitu dari Yohanes kepada 7 gereja di Asia Kecil. Dan ada yang unsur ketiga yaitu salam, doa, dan harapan. Di ayat 4 dikatakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia itu bicara adalah pemberian Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kita melakukan apapun, kita nggak bisa mendapatkannya. Ini anugerah Tuhan semata, kasih karunia, grace. Dan damai sejahtera, ini bicara apa? Ada harmoni. Apa yang dikejar manusia, yang ingin dicari oleh manusia? Harmoni. Harmoni. Ini yang dilakukan. Ketika pemulihan harmoni terjadi dengan Tuhan, pemulihan harmoni terjadi dengan sesama, pemulihan harmoni terjadi dengan diri sendiri, melalui Yesus Kristus saja, maka kemudian damai sejahtera itu datang. Yang kita sebut sebagai keselamatan. Kalau kita nggak bertemu dengan harmoni yang sejati yang ada dalam Allah Tritunggal ini, walaupun kita bisa ngomong harmoni, tetap saja saudara tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara mau bertemu dengan damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan, hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ketika saudara percaya, melangkahkan kaki, percaya Yesus Kristus, maka pemulihan harmoni dengan Allah, dengan sesama, dengan diri terjadi. Yang kita sebut sebagai keselamatan. Itu adalah damai sejahtera. Ketika badai datang, ketika nuklir Korea Utara mungkin nyasar ke Tokyo pun gitu ya. Ketika gempa terjadi di Tokyo pun, itu tidak akan mengganggu damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Dan hidup kita. Diberikan di dalam Kristus Yesus.
Kasih karunia dan damai sejahtera. Itu dari mana asalnya? Dikatakan dari Allah. Dari Allah. Grace and peace. Kedua kata ini ada dalam tiap-tiap surat dalam Perjanjian Baru. Saudara coba lihat tiap surat. Di awal entah di ayat kedua, ayat ketiga, ini ayat keempat ya. Ada juga ayat yang ketujuh. Ada kasih karunia dan damai sejahtera. Lalu ditutup juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Merupakan doa dan harapan kiranya kamu mendapatkan harmoni. Kiranya kamu mendapatkan, kamu tahu kamu nggak mampu, tetapi kamu bisa dapatkan daripada Tuhan. Jadi tugas kita apa? Memohon kepada Tuhan yang mampu memberikan. Kita sadar betul ketika di pandemi COVID, satu persatu orang meninggal. Apalagi waktu Delta. Kita tahu satu persatu orang yang kita kasih meninggal. Kita tahu kematian itu sebenarnya dekat. Apalagi nanti sudah di akhir zaman. Ini akan lebih ketara lagi waktunya. Yang beriman semakin beriman. Yang jahat semakin muncul kejahatan. Lalu malaikat Tuhan datang memisahkan gandum dan lalang. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan belas kasihannya. Sehingga melalui Kristus damai sejahtera itu datang. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian yang kejam dan pencobaan mematikan. Yang diperlukan oleh setiap manusia adalah damai sejahtera yang dari Allah. Kita sadar betul kok waktu kerja juga ya. Sadar betul kok waktu mungkin yang lagi belajar gitu ya. Kesalahpahaman gitu ya, ditekan, power abuse, sex abuse, segala macam ya. Begitu mengerikannya, menghantui. Dan itu ada sekeliling kita. Sekeliling kita. Kalau bukan firman Tuhan yang mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, saudara. Gak ada orang yang mikirkan mengenai kekudusan. Gak ada. Saudara, kita sadar betul. Di tengah-tengah dunia yang penuh kebencian, yang kejam dan yang pencobaan yang mematikan, itu terus berputar di sekitar kehidupan kita. Orang yang menyerah bagaimana? Saya menyudahi saja hidup saya ini. Kemudian anak SMP perempuan umur 3 lompat dari jembatan ke sungai. Salah satu anak daripada guru jemaat di tempat ini. Rekannya. Saudara, bukan saja manusia pada saat itu yang membutuhkan keselamatan, tetapi manusia di zaman ini pun, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, zaman ini pun membutuhkan keselamatan. Kalau enggak manusia akan terus jiwanya enggak tenang. Coba berusaha cari jalan, enggak ketemu. Terus goncang. Sampai ketika mereka berusaha dengan kekuatan mereka enggak mampu, mereka geplak gitu ya. Menyerahkan diri hidup. Belek perut, berpikir bahwa masuk Firdaus. Tapi bukan itu kenyataannya. Bukan itu kenyataannya. Soalnya dalam ayat 4, ayat 5 dinyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah dari Allah. Allah Tritunggal. Kasih karunia dan damai sejahtera mengalir dari setiap pribadi daripada Allah Tritunggal. Kita lihat ayat yang keempat. Dari mana? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia. Dia itu siapa? Kita harus lihat ini dengan seksama, dengan detail. Saudara, bedanya iblis adalah ketika pakai firman Tuhan, nggak akan lihat dengan detail. Nggak tahu prinsipnya. Tetapi orang-orang yang mendengar suara gembalanya akan tahu detail dan tahu prinsipnya. Iblis hanya akan pakai ayat firman Tuhan. Loh, ini loh firman Tuhan. Lalu miringkan dikit. Langsung itu jatuh ke dalam dosa. Dari siapa? Dari Dia. Dia ini siapa? Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini bicara siapa? Bicara siapa? Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah dari Bapa. Ketika bicara aku yang ada dulu, yang ada sekarang dan yang ada yang akan datang, ini bicara apa? Aku adalah aku. Yahweh. Tuhan nyatakan kepada Musa siapa Dia. Tuhan, kalau saya pergi ke bangsa Israel, saya harus ngomong, siapa ini yang utus? Aku adalah aku. Yang ada dulu, yang ada sekarang, yang akan datang. Yang mampu memberikan kamu kasih karunia dan damai sejahtera. Allah yang ada secara kekal berdaulat atas segala sesuatu. Tadi ya, bahkan orang merokok duduk pun ya,
Dipakai oleh Tuhan. Kasih tahu, oh sekolah ada di sana gitu ya. Kita berpikir bahwa oh itu kan memang ada kebetulan lah terjadi seperti itu. Tapi Tuhan pakai menggerakkan orang itu ya untuk kasih tahu di mana sekolah itu berada. Tuhan pakai hujan. Tuhan pakai lumpur. Tuhan pakai setiap pribadi yang kita temukan dalam kehidupan kita. Allah yang ada secara kekal berdaulat atas segala sesuatu. Bukan saja masa kini, bukan saja masa lalu, tapi juga masa yang akan datang. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara, ketika orang-orang Kristen mula-mula menghadapi masa depan yang tidak pasti, mereka nggak pasti loh. Mereka diusir dari Yerusalem. Mereka tempat tinggal pun nggak ada. Lalu mereka berkumpul satu dengan yang lain, saling berbagi. Masa depan mereka nggak pasti. Mereka tidak memiliki kepastian. Tapi ada satu kepastian absolut yang daripada Tuhan, yaitu Kristus adalah Raja. Kerajaan Allah telah didatangkan, telah ditegakkan. Yesus adalah Rajanya. Pemerintahan Allah yang kekal berlaku dalam kehidupan mereka. Mereka dibukakan matanya. Melihat ada realita surgawi. Dan itu bekerja mempenetrasi bumi ini. Mereka diancam, mereka ditentang, mereka dianiaya. Tetapi mereka tetap bersuka cita karena mereka mengenal Allah yang kekal dan berdaulat. Gak ada kekhawatiran yang akan mampu memisahkan mereka daripada kasih Tuhan, bahkan maut sekalipun. Pemerintahannya tidak pernah berhenti atas sejarah. Walaupun manusia gak mengerti ya. Seperti apa ya? Kok bisa ya pakai kesalahpahaman, pakai manusia yang berdosa, kok bisa ya akhirnya bisa mengenal Tuhan ya? Manusia gak mengerti. Bahkan walaupun manusia mengabaikannya, tidak memikirkan siapakah Tuhan. Gak ada yang mau mencari Tuhan. Allah yang kekal tetap memegang kendali yang berdaulat atas jalannya sejarah. Baik orang peduli maupun tidak peduli, Allah tetap berdaulat. Berbahagialah mereka yang mengenal Dia dan mengenal jalan-jalannya. Soalnya sudah dibukakan sekarang. Anugerah sudah diberikan. Daripadanya lah kasih karunia dan damai sejahtera. Bapa. Selain kepada Bapa dikatakan dari siapa? Jangan ke sana dulu. Ayat yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa. Kemudian dari apa? Lihat ayat keempat dengan detail. Dari, baca saya, nggak apa-apa. Dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini bicara siapa ketujuh roh? Roh Kudus ini. Ini Roh Kudus. Dengan istilah ketujuh roh. Dalam kitab Wahyu kalau muncul ketujuh roh itu adalah Roh Kudus. Jadi saudara kalau baca kitab Wahyu ke depan ini mulai tahu ya. Ketujuh roh ini adalah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tidak berasal dari manapun selain dari Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Dia. Kenapa kok disebut ketujuh roh? Ketika ini menyatakan saudara kepenuhan aktivitas dan kuasanya, maka pakai istilah tujuh. Ketujuh roh untuk menyatakan roh Allah dalam kepenuhan aktivitasnya dan kuasanya yang bekerja. Yesaya katakan, ketujuh roh ini turun ke atas Mesias. Yesaya katakan, roh itu adalah roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Yesaya katakan dalam Yesaya 11 ayat 2. Dan Zakaria menggambarkan mengenai ketujuh roh ini. Pelayanan Roh Kudus sebagai kaki Dian dengan tujuh cawan yang memancarkan terang ke dalam kegelapan. Kegelapan itu akhirnya diterangi oleh pelayanan Roh Kudus sebagai kaki Dian dengan tujuh cawan ini. Dan kemudian ini yang nanti dibukakan oleh kitab Wahyu. Saudara, Roh Kudus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada orang-orang percaya. Ketujuh roh ini memberikan kuasa kepada gereja-gereja Kristus. Berfungsi sebagai kaki Dian yang menyinari terang Injil. Yang masuk ke dalam ke dunia yang begitu gelapnya. Gereja Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus menerangi dunia yang gelap. Gereja Tuhan berada di garis yang terdepan. Terdepan. Memberitakan siapakah Tuhan. Memberitakan kekudusan Tuhan. Selain Bapa, selain Roh Kudus, yang terakhir siapa? Yesus Kristus. Yang kelima,
Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kenapa kok urutannya terbalik? Biasanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Di sini urutannya apa? Bapa, Roh Kudus, Anak. Loh, kok di sini urutannya terbalik? Kenapa terbalik? Karena mau menekankan sang anak. Mau menjelaskan lebih banyak tentang anak. Yohanes memberikan penekanan yang utama kepada anak. Berikutnya kemudian banyak bicara mengenai anak. Sampai akhir pun, walaupun memang ada pekerjaan Allah Roh Kudus, pekerjaan Allah Bapa, dan bekerja di belakang, tetap yang mau ditekankan Yohanes itu adalah Kristus Yesus. Dan ini terus berlanjut sampai akhir daripada kitab Wahyu. Apa yang dikatakan Yohanes mengenai Yesus? Itu ada 3. Ada 3. Kasih karunia dan damai sejahtera ini pun diberikan dari Kristus. Apa yang dikatakan Yohanes mengenai Yesus? Ada 3. Yaitu dia siapa? Saksi yang setia. Kedua, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berbeda ya dengan orang yang bangkit yang sebelumnya. Ini bangkit udah gak pernah mengalami kematian. Karena tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah binasa lagi. Yang ketiga, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Saudara, pertama, Yesus adalah saksi yang setia. Ini fungsi Nabi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Bersaksi. Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui aku sehingga kamu bisa mengenal Bapa. Aku datang untuk menyatakan Bapa. Aku melihat, aku kenal dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, aku katakan kepadamu supaya kamu dapat datang kepada Bapa yang dulunya tertutup, tersembunyi, sekarang dibukakan kepada kamu. Kesaksian di bumi ini yaitu Roh, kata Yohanes, air dan darah. Ini bicara siapa? Roh dan Yesus Kristus. Pelayanan dari pembaptisan sampai di atas kayu salib. Yesus adalah saksi yang setia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Yesus membuat Bapa yang tidak dikenal sekarang menjadi dikenal. Dulu manusia hanya tahu dia adalah yang ilahi. Wah, ada kuasa yang besar yang kami tidak tahu. Ada orang dalam ketidaktahuannya gitu mempersembahkan anak korban gitu ya. Dikorbankan persembahan anaknya sendiri, dikorbankan kasih sesajen atau apa di dalam ketidaktahuannya. Tapi mereka ada ketakutan mau mengenal siapa ini yang berkuasa. Tapi sekarang tahu isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya. Kemana manusia dan dunia dan segala isinya, dari mana akan menuju kemana. Tuhan bukakan. Yang bisa menyatakan apa yang di atas adalah, kalau bukan dari dia yang di atas turun ke bumi, menyatakan kepada kita. Kalau bukan karena itu, maka kita tidak tahu sama sekali. Oleh sebab itu kenapa anaknya harus turun, menyatakan apa yang ada di atas kepada kita. Sehingga kita sekarang menjadi tahu yang dulunya tidak tahu. Dan ini dilakukan oleh sang anak dengan setia, dia menyaksikan sampai bahkan mati. Supaya yang percaya beroleh persekutuan. Beroleh harmoni yang sejati bersama dengan Allah. Baru kemudian bersama dengan manusia. Dengan diri sendiri. Saudara, kenapa orang bunuh diri? Karena tidak ada harmoni dengan diri sendiri. Tidak ada harmoni dengan diri sendiri. Sehingga menghabiskan hidupnya. Kitab Ibrani katakan mengenai saksi yang setia. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman ini, zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yesus adalah saksi yang setia yang menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah kepada dunia yang berdosa dan sekarat. Sekarat. Saudara, kalau kita sadar-sadar betul kita sekarat, maka kita akan memohon, Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Lord have mercy on me. Aku orang berdosa, sadar betul bau kematian datang mendekat. Bau kematian datang mendekat. Saudara, semut pun tahu akan hal ini. Ketika semut mati dalam sarangnya, kalau ada yang mati beberapa jam kemudian, maka di dalam tubuh semut ini akan keluar yang namanya cairan. Cairan ini bagi semut adalah bau kematian, namanya asam oleat, oleic acid. Maka semut-semut yang hidup akan keluarkan semut ini, dia gotong rame-rame, bawa keluar dari sarangnya, buang ke tempat pembuangan mayat.
Lalu ada ilmuwan, dia bikin cairan ini, dia tetesin ke semut yang hidup. Maka apa yang terjadi? Ketika diteteskan ke semut yang hidup, gitu ya. Semut yang hidup dia mau pulang ke sarangnya. Maka dia akan jalan-jalan masuk ke sarangnya. Lalu ketika masuk dalam sarang, semut-semut yang hidup mencium, wah ini ada bau kematian. Dia gotong semut yang hidup itu, dibawa keluar, dibuang. Karena ada bau kematian. Saudara, dalam surga itu nggak ada lagi kematian. Nggak ada tempatnya di surga. Setiap manusia ada bau kematian. Dan itu gak ada tempatnya lagi di surga. Yesus adalah saksi yang setia. Yang menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah kepada dunia yang berdosa dan sekarat. Saudara, meneladani Yesus, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, menjalankan fungsi yang sama sebagaimana Kristus. Sebagai saksi kepada dunia, kita melakukan hal ini. Menyatakan siapakah Yesus. Kabar baik ini sudah ada. Nggak perlu loh, kamu setengah mati berusaha dengan kebaikan kamu berjuang. Toh pada akhirnya kamu sadar bahwa kamu pun berdosa. Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma. Datanglah kepadanya. Hanya mau nggak datang kepada dia dengan kerendahan hati. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, saya nggak mampu. Lord, have mercy on me. Saudara akan sadar betul ketika segala hal yang datang dalam dunia kita, sekeliling kita itu penderitaan, pergumulan hidup, power abuse datang ke dalam kehidupan kita, mungkin kita baru sadar gitu ya. Akan merasakan efek daripada dosa ini. Tuhan pakai itu ya. Datanglah kepada dia. Datanglah kepada dia. Yesus adalah saksi mata dan Tuhan pakai gerejanya sebagai saksi mata. Menyatakan kabar baik. Yang kedua, saudara, Yesus itu siapa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Selama ini orang yang mati kemudian mati lagi gitu ya. Tetapi ini dia bangkit dan selama-lamanya hidup. Yesus telah menaklukkan maut melalui kebangkitannya. Dan maut tidak berkuasa lagi sama sekali. Saudara, apa sih yang dicari oleh manusia? Hidup yang kekal. Gak ada seorang pun yang bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah yang pertama. Kenapa dia kok dia nggak mati ya? Kok dia bangkit ya? Karena dia tidak berdosa. Yang tidak berdosa tidak mati. Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya dalam kubur. Bangkit. Yesus telah menaklukkan maut melalui kebangkitannya dan maut tidak berkuasa lagi sama sekali. Dia adalah yang pertama dikatakan ya. Artinya ada yang kedua dan yang ketiga enggak? Pertama yang bangkit dari yang mati. Artinya ada saudara yang kedua. Ada saudara yang ketiga, ada saudara yang keempat, ada saudara yang kelima, dan seterusnya. Semua orang itu yang bersatu dikumpulkan. Bersatu dengannya. Yang dimulai dengan apa? Percaya sekali lagi. Percaya kepadanya. Apa ini? Kok kayaknya mitos ya? Kok kayak kisah Beauty and the Beast ya? Kok kayak kisah Sleeping Beauty ya? Kok kayak mitos ya? Saudara akan tahu ini betul atau tidak setelah saudara menjalaninya. Saudara tahu ini mitos atau bukan setelah saudara melangkah maju. Tuhan, saya mau percaya walaupun saya nggak mengerti. Bukakanlah. Karena saya sadar betul bau kematian itu mengikuti saya. Saudara, melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada umatnya saat ini. Kristus yang bangkit naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia melakukan fungsinya sebagai imam besar yang memberikan kasih karunia bagi orang-orang berdosa yang datang dan percaya kepada dia. Yesus menderita. Yesus mati karena Injil, bukan? Disalibkan karena Injil. Tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan dia menjadi imam besar. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi kita. Orang-orang Kristen yang melayani Tuhan juga sama. Melakukan fungsi imam. Kita nggak mematikan diri kita mati di atas kayu salib, bukan dalam pengertian seperti itu. Kalau kita disalibkan pun nggak ada artinya sama sekali. Tetapi saudara, orang-orang Kristen pun sama, Tuhan Yesus katakan. Sangkal diri pikul salib, ikutlah aku, Tuhan Yesus katakan. Orang-orang Kristen menderita karena Injil. Bagi Injil. James Boyce katakan, tidak banyak orang di negeri-negeri barat yang berada dalam bahaya penganiayaan fisik secara langsung karena kesaksian mereka tentang Kristus. Tapi ada bahaya yang lain. Tetapi dia katakan, kita berada di bawah tekanan yang terus-menerus untuk berkompromi. Kenyamanan hidup. Dosa dianggap enteng saat ini.
Kita ditekan untuk dalam mengambil sikap yang benar secara politis. Ditekan dalam isu-isu moral. Dan memperlakukan dosa-dosa sebagai hal yang normal. Gitu ya. Pornografi normal, semua orang melakukannya. Gitu ya. Perzinahan normal. Gitu ya. Dibuat enteng. Para firman Tuhan katakan, itu dosa. Kamu sudah berdosa dan kamu layak mati. Upah dosa ialah maut. Tetapi saudara, kasih karunia Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara beroleh hidup yang kekal. Sadar betul kita bau kematian. James Boyce katakan sekali lagi, dilanjutkan. Kita ditekan untuk mengambil sikap yang benar secara politis. Ditekan dalam isu-isu moral dan memperlakukan dosa sebagai hal yang normal. Padahal menurut Alkitab dosa-dosa itu akan membuat orang yang tidak bertobat ke dalam penghakiman. Yesus mungkin dapat ditoleransi. Tetapi cilakalah kita. Penderitaan datang jika kita memberitakan dia dan menyatakan dia sebagai yang benar dan relevan untuk zaman kita. Maksudnya, orang Kristen pun akan mengalami penderitaan yang sama. Kalau Yesus pun disalibkan, Yesus katakan, begitu juga orang yang mengikuti aku. Tetapi kenapa ada orang Kristen yang tetap mau mengikuti Kristus ya? Bahkan sampai di atas kayu salib ya. Menderita. Karena beroleh hidup yang kekal dan itu nyata. Kenapa? Karena damai sejahtera telah ada di dalam hidupnya. Sehingga tidak memusingkan lagi apa yang lain. Bisa berfokus dalam misinya Tuhan. Memisahkan diri. Mengabdikan diri. Untuk misinya Tuhan. Vivification. Pengudusan. Mazmur 110 ayat 3 katakan. Di dalam masa peperangan itu. Kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Tentaraku, umatku akan merelakan dirinya maju berperang dengan mengenakan kekudusan, dikatakan. Kekudusan. Saudara, umat Tuhan karena Injil akan seperti Tuhan kita. Mengalami penganiayaan, mengalami penolakan. Tetapi jangan takut. Waktu kakak regional di hari pertama datang ke SMA yang jumlahnya banyak. Dan saudara ingat ada satu jemaat saudari Devi yang adalah seorang guru di tempat ini dan gurunya yang punya anak SMP 3 itu bunuh diri itu. Dia datang bersama dengan saya juga ke sekolah SMA itu. Saya lihat tangan dia gemetar. Dia pegangin tangannya gitu ya. Saya lihat dia agak gugup gitu ya. Dia kayak ngomongnya agak susah gitu. Saya bilang, gak usah takut, berdoa minta Tuhan kasih keberanian. Apa yang kita lakukan adalah apa yang baik, menyatakan apa yang benar. Gak usah takut. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan. Berani, bersaksi. Kemudian terus dia berdoa mungkin bergumul dalam hatinya. Terus dia maju ke depan, dia pimpin lagu. Malah dia kayaknya yang berkhotbah. Aduh jangan lama-lama gitu ya. Kalau bisa jangan lama-lama gitu. Saya mau berkhotbah nanti habis semua ya kamu bicara. Wah Tuhan kasih keberanian, bersyukur Tuhan boleh memberikan itu kepada dia. Ya. Saudara Paulus katakan, siapa yang akan menggugat kita? Siapakah yang akan menghukum kita pada akhirnya? Kristus Yesus kah? Tidak. Justru Kristus Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit itu yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang menjadi perantara bagi kita, membela kita. Sebagai imam besar, kasih karunia dan damai sejahtera diberikan kepada umatnya. Berani, gak usah takut. Pergi. Jalankan kehidupan vivification itu. Kalau dulu mortification, bergumul mengenai dosa. Sekarang vivification, hidup. Ada detakan jantung yang nyata. Organis. Yang terakhir saudara, dikatakan mengenai Yesus adalah yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Yesus menjalankan fungsi raja. Kalau tadi Nabi imam besar, sekarang adalah fungsi raja. Dalam nubuatan Mazmur 89 ayat 27 katakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Sungguh saudara, ini adalah suatu berkat ketika saudara mengetahui bahwa penguasa sejati yang memerintah atas sejarah adalah Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan segala kuasa ada padaku. Di surga dan di bumi. Oh betapa tenangnya saudara orang-orang Kristen itu. Artinya, bahkan maut pun sudah tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan lagi. Murid-murid mengaminkan hal ini. Sehingga ketika mereka satu persatu mati pun, mereka gak apa-apa gitu. Mereka melihat apa yang ada di depan matanya.
Mereka tahu apa yang mereka dengar. Mata mereka telah dibukakan. Melihat hidup yang kekal telah mereka peroleh. Kasih karunia dan damai sejahtera telah diberikan kepada mereka. Alexander McLaren mengatakan, kekuasaan Kristus bertumpu pada kasih dan pengorbanan. Maka kerajaannya adalah kerajaan berkat dan kelemah lembutan. Dan dia dimahkotai dengan mahkota-mahkota alam semesta. Karena dia pertama kali dimahkotai dengan mahkota duri. Gelar kebesarannya yang pertama dituliskan di atas salibnya. Dan dari salib itulah kerajaannya mengalir. Yesus layak menerima kemuliaan dan kehormatan. Karena mahkota yang pertama kali dikenakan adalah mahkota duri. Yesus layak menjadi raja. Karena dialah yang disalibkan dan di atasnya ditulis sebagai inilah raja orang Yahudi. Saudara, Yesus memerintah selamanya supaya dia dapat mengirimkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada mereka yang berseru kepadanya. Dia adalah Nabi yang agung yang memberikan kesaksian yang benar tentang kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Yang benar. Dia adalah imam yang besar yang memerintah selamanya di atas untuk menjadi perantara di hadapan Bapa, menjamin kasih karunia dan damai sejahtera mereka yang berdoa di dalam namanya. Terjamin karena imam besarnya Kristus. Dia adalah raja yang agung yang di bawah materainya ketika dia cap itu, Allah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya dia saja yang dapat menjamin kehidupan yang kekal. Sebagai nabi, sebagai imam besar, sebagai raja. Dan kitab Wahyu ditulis untuk orang-orang percaya yang ketakutan. Nggak tahu nih hidup bagaimana. Saudara, saya sedikit di Jepang ini mulai berasa ya. Harga telur yang dulunya 150 jadi 260. Saya beli anggur yang dulu saya suka beli 398, es jadi naik 498. Waduh, kecewa gitu. Tahan diri untuk jangan beli dulu gitu ya. Kemarin saya pergi ke supermarket, lihat harganya turun jadi 398. Wah, saya senang, saya beli. Saya beli 2 bawa pulang supaya anak-anak saya bisa dapat makan anggur gitu ya. Pas saya buka, ya ampun plastiknya naik ke atas. Saya lihat dari atas, kayaknya tambah banyak gitu. Plastiknya naik ke atas. Dan itu bagian yang tengah lagi gitu ya. Bagian yang tengahnya naik ke atas. Kayaknya bento-bento juga seperti ini ya. Tengahnya naik ke atas kayaknya banyak gitu ya. Ternyata makan loh kok sedikit gitu ya. Ternyata ada penipuan semacam ini. Kita sadar sih saudara. Sadar ya. Bahkan kita nggak tahu dunia ini akan kemana kan. Perang Ukraina, Rusia. Rudal yang mungkin nyasar kita nggak tahu. Kita nggak bisa berpegang pada dunia ini, nggak ada. Pakai kekayaan nggak bisa pegang. Pakai posisi nggak bisa pegang. Nggak ada satupun yang bisa kita pegang. Kita hidup dalam ketidakmenentuan. Sama seperti jemaat mula-mula. Orang-orang percaya yang ketakutan. Sama seperti kita juga di zaman ini. Soalnya di Jepang naik gaji nggak? Kalau di Amerika, Singapura mungkin naik gaji. Jepang nggak naik gaji loh. Ya kan? Bener kan ya? Nggak ada yang naik gaji kan? Karena memang sulit. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini pertama kali terjadi di Jepang. Sebelumnya nggak pernah naik. Baru pertama kali naik. Selama puluhan tahun saya tinggal di Jepang. Baru pertama kali ini harga naik. Tapi Daiso masih bertahan sih. Saya nggak tahu kapan naik. Setidaknya sadar gitu ya. Makin lama makin dekat, makin dekat. Nggak bisa kita berpegang pada apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Roh, dan Anak. Yang firman-Nya adalah kebenaran. Yang telah menaklukkan maut. Dan yang memerintah untuk menyelamatkan saudara. Yang telah memberikan kesaksiannya dengan setia di dalam namanya. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Yesus katakan, datanglah kepadanya. Percayalah kepadanya. Berlututlah di bawah kakinya. Menyadari bahwa dan mengatakan, Tuhan, have mercy on me. Saya nggak tahu kemana hidup ini. Hidup begitu hampa. Lord, have mercy on me. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Minta Pak Kris pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh memberikan kami penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Di tengah-tengah arus zaman yang tidak menentu, di tengah-tengah ketidakpastian di dalam hidup ini ya Tuhan, tetapi melalui firman-Mu, Engkau mengundang kami untuk datang kepada anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Sebab hanya di dalam Dia sajalah boleh diberikan kasih karunia dan damai sejahtera, yang boleh menguatkan kami ya Tuhan, yang boleh membawa kami kemana kami akan pergi nantinya. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami yang belum sungguh-sungguh percaya boleh sungguh-sungguh datang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah kami yang sudah percaya Tuhan boleh terus menguatkan iman kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh bergantung dan bersandar kepada Tuhan semata. Dan kiranya Tuhan, sekalipun di dalam dunia ini keadaan yang tidak menentu, tetapi Tuhan mau memakai kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.